Bincang Bola kembali menyapa Anda semua sahabat setia Jawa Pos. Program yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat setia Jawa Pos. Dan di edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan kabar yang sedang viral, heboh, panas, ramai. Yaitu terkait dengan mundurnya Timnas Iran dari gelaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk membahasnya kita akan bersama-sama mengobrol dengan sahabat setia juga nih yang senantiasa mendampingi saya dalam program Bincang Bola ini, yaitu Bung Edi Yulianto. Kabarnya gimana Bung Edi? Salam sepak bola dulu dong. Salam sepak bola, Bung. Iya. Selamat masih ibaratnya masih kita berpuasa. Masih lancar ya puasanya? Alhamdulillah, dan juga mungkin penonton masih lancar nih puasanya Ya, semoga sampai aja Lebaran. masih lancar Tinggal sampai soalnya hitungan beberapa hari lagi Lebaran. Betul, tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan kemenangan untuk umat muslim ya, Nah, terutama. kita ini bicara tentang Iran nih, Bung ya. Iya, seperti yang sudah saya spill tadi tentang timnas Iran yang Lagi rame banget nih, Bung. ya, mundur dari Piala Dunia 2026. Ya kan diputuskan langsung oleh Menteri Olahraga Olahraganya. Ya. Dan mungkin banyak yang masih penasaran kenapa sih Iran mundur dan siapa penggantinya. Bisa dibilang itu nanti yang kita bahas nih. Pasti ini akan ramai. Tapi pastinya Bung Eye, mundurnya Iran itu pasti ada sebabnya ya, karena eskalasi Ya, pasti. politik ya. Panasnya ibaratnya serangan peperangan itu yang antara melibatkan AS dan Amerika, Israel dan Iran yang membuat ibaratnya sebenarnya kita di periode episode sebelumnya udah memprediksi kalau si Iran ini memang bakalan mundur dan ternyata mereka membuat keputusan akhirnya membatalkan keikutsertaan mereka di Piala Dunia 2026. Karena memang gimana ya kalau kita melihat seperti yang dulu sempat Bung Eye sampaikan ya, ketika rumahku diserang dan aku harus bertandang ke rumah yang nyerang, itu memang rasanya ada perasaan yang ya pasti kurang campur aduk ya kan? Dan akhirnya memang itu bisa dibilang itu statement dadakan sebenarnya saya itu. Tapi bisa masuk akal juga bahwa pemerintah Iran membuat keputusan akhirnya benar-benar menarik diri dari keikutsertaan. Mungkin itu sebuah keputusan yang memang sudah dipertimbangkan secara matang ya, karena mereka memutuskan untuk mundur. Tapi efeknya tentu akan cukup tidak baik untuk timnas Iran sendiri, karena memang ada kabar bahwa nanti di Piala Dunia 2030 ya. Timnas Iran ini oleh FIFA nanti kabarnya akan disuspend. Jadi mereka tidak boleh untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena dengan alasan mundur, meskipun FIFA sebenarnya juga belum merestui kan dalam tanda kutip kan ya. Betul. Itu memang kebijakan dari Federasi Iran sendiri ya, Bung ya. Dan FIFA memang masih membuka semacam opsi kalau Iran masih bersedia ya masih welcome gitu kan. Betul. Bahkan Presiden Amerika sendiri Donald Trump itu mempersilahkan kalau si Iran mau bermain di Amerika, monggo, ibaratnya begitu. Sebenarnya sudah dipersilahkan. Sudah dipersilahkan, tapi ya kembali lagi karena ibaratnya gue udah benci banget sama lu ya, udah akhirnya kembali lagi. Betul. Ibaratnya prestis, harga diri. Iya. Itu dia sih, Bung. Iran membuat keputusan akhirnya mendingan gue mundur aja lah. Nah, kasarannya seperti itu. Iya, tapi ya bagaimanapun risikonya mungkin akan ditanggung juga oleh timnas Iran, tapi mungkin itu harus pertimbangan. Konsekuensinya ya ibaratnya yang Bung bilang tadi disuspend untuk tidak main di Piala Dunia berikutnya mungkin udah tahu ibaratnya udah dipikir matang-matang nih. Betul. Karena memang kita pahamlah semua bahwa sepak bola ini tidak perlu dicampur adukkan dengan situasi politik ya dimanapun ya. Dan mundurnya Iran ini kan mungkin juga dipengaruhi oleh situasi politik pastinya. Ini keputusan mereka kemudian memilih untuk mundur. Namun sebelum itu saya ingin coba flashback sebentar ini Bung Eye terkait dengan timnas Iran itu. Dari catatan saya timnas Iran ini
memastikan satu tempat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu pada 10 Juni 2025. Betul. Itu setelah mereka menang 3-0 atas Korea Utara di Iya. fase ketiga Fase kualifikasi ketiga. zona Asia. Ya, karena memang dia tuh semacam apa ya, juara 1-2 di Iya. peringkat putaran ketiga itu secara otomatis langsung Lolos. Lolos. Iya. Nah, kita waktu itu kan di putaran ketiga itu berada posisi keempat Betul. bersama Arab, akhirnya Iya. melanjutkan ke putaran keempat dan sayangnya gagal. Iya. Itu. Sebenarnya mereka ini akan bermain di tuan rumahnya Amerika, dan mereka kan venue-nya di Amerika Iya, ya. Ternyata di Amerika. venue-nya di Amerika. Nah, itu mungkin kalau waktu pas di drawing ini kita berandai-andai nggak apa-apa ya, Bung ya. Nggak apa-apa, nggak Maksudnya kalau waktu si Iran ini coba mainnya di Meksiko misalnya atau di Kanada, mungkin ceritanya beda. Karena Betul. dia mainnya di Amerika ya, waduh kembali lagi. Ya itu sih Bung, Iya yang sih. jadi apa namanya? Kemungkinan keputusan dari pemerintah melalui Kementerian Olahraga Iran membuat kebijakan akhirnya memutuskan menarik diri. Nah, itu sebenarnya gini, Bung Yey, bahwa polemik soal Iran ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun lalu sebenarnya. Mereka ini sempat akan memboikot terkait dengan undian ya. Pada awal Desember 2025, sepekan sebelum undian di fase grup Iya, Piala fase Dunia grup, 2026, AS ini ternyata tidak menerima perwakilan dari Iran. Oh, sebenarnya kayak Sebenarnya sudah ada gejala-gejalanya itunya ya. dari akhir tahun lalu, jadi di 2025 awal Desember. Jadi semacam ini rentetan beruntun, AS tidak menerima perwakilan dari Iran untuk datang. Ini yang membuat kemudian Iran merasa, kok aku diginiin? Aku kan peserta Piala Dunia, kenapa wakilku perwakilan untuk menghadiri undian drawing fase grup Iya. Jadi kayak kasarnya tidak ini dikendaki gitu loh. amarah yang udah memuncak meledak. Iya. Nah, akhirnya yang sekarang ini ya ibaratnya Iya. keputusan. Tapi waktu itu kemudian sempat dibujuk oleh FIFA agar tidak memboikot ya. Akhirnya si Iran kemudian bersedia, saya tidak memboikot Piala Dunia, akan terus lanjut, akan terus tampil. Tapi kita nggak tahu ternyata eskalasi politik makin tinggi. AS Israel kemudian menyerang Iran dan Iran akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari Tapi Piala padahal Dunia ini Bung, 2026. secara kan si Donald Trump udah apa ya, mempersilahkan. Ini kok kayak gimana ya, kita bisa mungkin bertanya-tanya juga ya, kayak pemerintah Iran kan apa namanya udah nggak bersedia gitu kan, nggak bersedia. Nah, pihak dari si tuan rumah ini mempersilahkan. Betul. Nah, kalau dari pandangan Bung sendiri tuh mungkin bisa kayak gimana tuh, kayak apa tuh ya, harga diri kah atau apa tuh? Ya kalau dari saya ya, ini adalah sesuatu yang masalah harga diri memang betul. Harga diri kayaknya ya. Iya, karena bagaimanapun juga Iran merasa bahwa ya kenapa aku harus bermain Piala Dunia di negara yang memang negara itu sudah menyakiti aku. Nah, Ya. kayak orang ini ya. Iya. Kayak orang pacaran aja sudah menyakiti aku. Ya itulah mungkin analoginya seperti itu, Bung. Karena itulah mungkin ya harga diri itu bagaimana akan terus ditegakkan, dan itu Iran memilih untuk memilih itu ya. Walaupun ibaratnya dia udah tahu konsekuensi akan hukuman dari FIFA ke depannya, udah tahu, tapi tetap mundur misalnya kayak mundur. gitu. Nah, selain konsekuensi harus mungkin sudah di ini ya, mungkin akan mereka terima ya. Karena mungkin kalau ini benar-benar terjadi. Tapi saya melihat pasti nanti FIFA akan melakukan bujuk rayu lah, membujuk supaya memutuskan untuk tidak mundur. Nah, itu juga meskipun ini udah diputuskan mundur, tapi FIFA akan melakukan segala hal. Karena kan Piala Dunia itu sendiri kalau nggak salah itu Juni ya, Juni-Juli kalau nggak salah mulainya itu kan. Nah, ini Maret, April, Mei ya. Jadi maksudnya rentang berapa bulan ini masih ada kemungkinan nih. Betul. Masih ada beberapa bulan sih. Jadi prediksi Bung nih ada potensi juga ya, lobby-lobby gitu ya. Lobby-lobby saya rasa masih ada sih, Bung. Nah, mungkin yang kita pahit-pahitnya nih, Bung, bahwa ketika Iran ini memutuskan tetap untuk mundur dan mungkin lobby-lobby tidak mempan, efeknya seperti apa ini? Nah, itu pasti kan. Ini yang menarik ini sebenarnya. Satu slot wakil Asia kan pasti berkurang dengan mundurnya Iran, ya kan? Nah, pasti secara nih
harus ada penggantinya. Ya kembali lagi dari Asia. Nah, Betul. pertanyaannya siapa penggantinya? Itu yang jadi banyak juga orang bertanya-tanya siapa penggantinya si Iran ini. Nah. Kalaupun benar-benar mundur. Betul. Nah, kalau saya asumsikan ini mungkin prediksinya kembali lagi kalau dari regulasi FIFA sendiri, kalau misalnya si Iran wakil Asia mundur, berarti yang diambil dari Asia. Dah, kembali lagi untuk nilai tertinggi di Asia itu jatuh kepada Irak. Walaupun secara ini masih ada peluang untuk main di babak playoff konfederasi. Interkonfederasi ya. Interkonfederasi menghadapi pemenang Bolivia versus Suriname tanggal 31 Maret di Meksiko. Oke. Nah, kalau misalnya ini asumsi saya aja, Bung ya. Kalau misalnya Irak nanti berandai-andai menang, berarti Irak secara otomatis lolos. Nah, berarti jatah berikutnya itu bisa diberikan kepada Uni Emirat Arab selaku runner up yang dikalahkan Irak di putaran kelima. Kalau misalnya Irak tadi menang lawan Bolivia versus Suriname, pemenang Suriname versus Bolivia. Kalau Irak menang berarti otomatis Irak lolos Irak juga. lolos. Nah, berarti jatahnya kan itu berarti bukan buat Irak, tapi dialokasikan ke jatahnya Iran ini ya? Iya, jatahnya Iran ke Uni Emirat Arab. Oh. Gitu. Nah, kalau misalnya Irak kalah, ya secara otomatis mungkin Irak bisa lolos. Nah, ini makanya ini Irak nih kayak semacam dapat durian runtuh nih, Bung. Iya, kalau di asumsi yang seperti itu gini. Ini prediksi kita aja ya. Irak ini sebenarnya memang sekarang sedang wakil dari Asia untuk playoff interkonfederasi Iya, kan? interkonfederasi. Jadi lawan pemenang Suriname versus Bolivia. Suriname lawan Bolivia. Pemenangnya ini akan lawan Irak. Lawan Irak. Nah, dari pemenang ini akan lolos otomatis. Pemenangnya secara otomatis lolos. Nah, kalau misalnya kan tadi kita berandai-andai kalau misalnya Irak lolos, itu secara otomatis ya udah bisa tampil putaran final. Kalau enggak, nanti mereka bisa dapat jatah yang dari Iran itu, Bung. Jadi makanya saya bilang kayak semacam apa ya, dapat durian runtuh lah. Jadi gue menang ya, lolos. Alhamdulillah gue bisa lolos. Kalau kalah ya dapat jatah dari Iran. Nah itu. Kalau memang Iran akhirnya benar-benar mundur ya. Mundur. Nah kalau lobby-lobby yang dilakukan FIFA mungkin tidak mempan, Irak meskipun kalah di playoff bisa ada potensi atau kemungkinan bisa maju, tetap maju gitu. Nah kalau misalnya Irak lolos, menang ya secara berarti nanti ditarik lagi siapa peringkat tertingginya ya. Kembali lagi runner up yang dikalahin sama si Irak tadi di putaran kelima ya? Uni Emirat Arab. Oh iya, Irak itu kemarin ngalahin Uni Emirat Arab di putaran kelima ya. Nah, cuma masalahnya ini yang lebih panas ini, Bung. Aduh, aus saya nih. Masih puasa. Masih puasa, jangan minum dulu. Nyerocos terus soalnya. Ya, lagi ini sih. Lagi panas ya. Oh gitu. Oke, lanjut, Bung. Jadi waktu Iran mundur, ini kan potensinya jadi efek domino, Bung. Nah, masalahnya si Irak sendiri itu kan main nanti lawan pemenang si Bolivia Suriname di mana? Meksiko tanggal 31. Itu masalahnya justru terkendala penerbangan, Bung. Kan konflik nih di Timur Tengah ya. di Iran ya kan. Kadang juga si Iran ini nyerang Bahrain yang mungkin markasnya si sekutu AS segala macam. Nah, itu bikin penerbangan nih lagi belum istilahnya tuh. Belum normal lah. Belum normal. Yeah. Nah, pihak federasi dari Irak sendiri, IFA itu meminta FIFA agar pertandingan ditunda, Bung. Kalau bisa ya gitu. Kalau bisa ditunda. Karena memang penerbangannya ini nggak bisa belum nih. Tentu ada kan. Belum ada. Apalagi kan mepet banget tanggal 31 Maret ini. Dan mereka tidak mau menumpuh jalur selain udara karena takut resiko segala macam. Dan mereka tidak mau berpotensi untuk mengandalkan pemain-pemain asing yang di luar hanya pemain Irak yang berkompetisi di luar negeri. Jadi tetap pemain lokal juga kan. Pelatihnya si Irak sendiri, Graham Arnold itu menyatakan kalau bisa itu kesatuan pemain timnas lengkap antara pemain yang berkarir di
kompetisi lokal maupun di luar negeri. Iya, haruslah itu. Gitu. Makanya dia meminta agar FIFA menangguhkan apa istilahnya, memberi penangguhan lah. Kalau bisa Betul. digeser ke nanti bulan berikutnya atau apa. Itu yang Iya. jadi semacam dilema, Bu. Iya, dan FIFA sendiri belum memutuskan ya, karena memang sudah dijadwalkan ya. Tanggal 31 sendiri, tanggal 31 Maret Karena di memang Meksiko. agendanya memang FIFA ini sudah timelinenya udah ditentukan. Ini tanggal ini untuk pertandingan apa, tanggal ini untuk pertandingan apa, dan sampai sejauh ini FIFA belum memutuskan apakah ini akan ditunda, Nah, belum, atau seperti apa belum ya. belum. Tapi memang ada keinginan Irak untuk FIFA melakukan action lah setidaknya ya, Iya, menangguhkan atau menunda gitu. Karena mereka beralasan karena ya kembali lagi masalah konflik yang berkepanjangan yang tidak kondusif, membuat penerbangan tidak bisa dibilang apa ya, tertunda atau apa itu? Ya. Belum normal secara jadwal kan? Itu yang membuat alasan Irak agar FIFA menangguhkan itu, Bung. Iya, ini menarik juga karena memang nantinya akan berpengaruh juga dengan jadwal lainnya ya. Nah, gitu. Ini yang FIFA belum memutuskan, tapi ya semoga aja nanti Irak ini juga tetap bisa bermain di playoff ya. Kalau kita berandai-andai bisa nggak, Bung? Maksud saya gini, kalau misalnya si Irak sama Uni Emirat Arab nggak bisa, timnas Indonesia aja gimana? Kepinginnya sih gitu, Bung. Ya, kita penerbangan lancar kan? Tapi ke Indonesia juga kita belum tahu. Indonesia gitu ya? Ke Meksiko ya kita belum tahu. Udah juga. ganti ini Indonesia aja lah. Saya sih pengennya juga berharap gitu. Tapi terlepas dari itu ya, Bung, bahwa Iran ini kan sebenarnya sangat, kalau dari saya ya, sangat disayangkan juga kalau akhirnya mundur karena Iran ini adalah salah satu kekuatan sepak bola dari Asia yang sudah bisa dibilang langganan ya, di raksasa Piala Dunia. Asia lah. Ya selain si Jepang, si Korea itu kan. Betul, karena Iran ini juga sering tampil juga di Piala Dunia ya. Dan menjadi salah satu kekuatan ya, banyak juga pemain-pemainnya yang berlaga di luar negeri kan ya. Banyak. Nah, itu juga patut disayangkan karena kan juga Iran sendiri ya selain salah satu barometer kekuatan Asia juga kan juga tumpuan Asia sendiri, Bung, untuk berkiprah di Piala Dunia. Betul, dan kalau saya membaca terkait dengan sanksi-sanksi yang akan diterima oleh Iran ketika memutuskan mundur, ada beberapa nih. Ini saya bacakan ya, Bung. Ada regulasi FIFA menyebutkan bahwa sanksi disiplin itu dapat mencakup pengusiran asosiasi anggota yang bersangkutan dari kompetisi FIFA berikutnya. Artinya apa? Jadi ketika Iran ini akhirnya tetap kekeh untuk mundur, dia bisa disuspend atau tidak boleh ikut serta dalam ajang kompetisi FIFA berikutnya. Berikutnya apa? Ya bisa jadi di Piala Asia juga, kemudian yang mungkin ya Piala Dunia juga, yang Piala Dunia berikutnya lah 2030 kan. Jadi Iran ini tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti kualifikasi. Selain tentu ajang-ajang lainnya yang di bawah langsung oleh FIFA. Inilah yang kenapa sebenarnya konsekuensinya cukup berat ya dengan keputusan ini. Namun ya mungkin ini ya tadi seperti kita sudah pertimbangan bilang, matang harga, prestis ya mau tidak mau. Iya. Terus kemudian sebenarnya kalaupun Iran ini mungkin nanti setelah ada lobby-lobby ya semacam diskusi lah mungkin dengan diskusi ringan ya kayak kita ya. Nih. Sebenarnya sudah ada semacam jaminan ya dari Presiden AS Donald Trump ya. Iya, itu dia kembali kan tadi pas di awal itu sebenarnya kan si Donald Trump ini mempersilahkan ya kalau misalnya ini nggak ada masalah atas aksi ibaratnya politik yang mencampur peperangan itu tidak apa ya ibaratnya tuh tidak mencampurkan atau mencampuri urusan untuk sepak bola. Mereka mempersilahkan, si Donald Trump ini mempersilahkan kalau timnas Indonesia main di Amerika, timnas Iran main di Amerika itu silakan, monggo gitu kan. Tapi kembali lagi ya itu dia keputusan sudah dibuat dan semua sekarang tergantung ada di Federasi Sepak Bola Iran ya. Betul. Dan ternyata ya Kementerian Olahraganya juga berperan juga ya terkait dengan mundurnya timnas Iran. Tapi memang kembali lagi, Bung, kita kalau misalnya kayak waktu pas zaman PSSI dulu ada campur tangan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan kita akhirnya memang di-ban. Betul. Iya, dan memang ini juga
FIFA ini kan memang melihat ini apa ya, bisa dibilang kayak sebuah federasi itu harus netral tanpa ada intervensi dari pemerintah. Betul. Dan ini memang akhirnya yang Bung sampaikan tadi untuk tidak main di Piala Dunia 2030 itu akhirnya ya diterima saja walaupun udah tahu konsekuensinya seperti Iya. itu. Kalau berdasarkan di undian grup, Iran ini kan satu grup dengan Selandia Baru dan mana nih? Sebentar saya cek dulu. Belgia dan juga Mesir di grup G. Oke ya. Iya, dan memang di ini pertandingannya ada di Amerika Serikat. Oh, Iya, semuanya ada di Jelas itu. Amerika Serikat, salah satunya di SoFi, di Stadion SoFi Inglewood. Nah, kalau dari peluang sendiri, ya memang harus bersaing dengan Belgia, Mesir, dan Selandia ya. Baru. Saya rasa peluangnya cukup ada. Iya, secara untuk perebutan posisi Runner up, runner up masih ada. Masih ada. Kalaupun misalnya runner up kalah untuk peringkat 3 terbaik masih ada potensi. masih ada. Ya. Karena mungkin Belgia akan susah ya dikalahkan. Ya, bisa dibilang masih antara Belgia, Mesir itu masih 11-12 lah yang masih Iya, kekuatan. tapi lawan Selandia Baru mungkin bisa Ya, potensi masih menangnya ada cukup potensi. gede. Nah, itu. Kemudian lawan Mesir juga so-so lah 50-50 peluangnya. Sebenarnya sih kalau dilihat dari undian grup, Iran ini berada di grup yang tidak terlalu sulit menurut Sulit. saya. Ya, makanya Indonesia bisa masuk. Bagus. Iya, tapi ya Saya ngarep banget Indonesia main soalnya. tapi putusan sudah dijatuhkan. Oh, gitu ya? Timnas Iran ya lewat Menteri Olahraganya memutuskan untuk menarik diri dari Iya. Piala Dunia 2026 yang konsekuensinya memang ya mau nggak mau harus mereka terima nanti ke depannya Iya, akan itu seperti dia. apa. Ya, paling absen untuk berapa 2 edisi, 3 edisi gitu. Sambil dia Betul. merevitalisasi atau regenerasi skuad terbaik Iran nanti. Iya. Nah, ada hal yang menarik lagi nih selain Iran ini. Memang Piala Dunia 2026 ini kan tinggal berapa bulan ya? Ya, tinggal berapa bulan lah, hitungan bulan. Sekarang Juli di main Juni kalau nggak kan? salah start Juni kick kan? off Juli. Memang ada aja ya hal-hal yang bisa dikatakan cukup kontroversial ya. Selain juga dengan kondisi di Timur Tengah, Iran menarik. Jadi ternyata ini berefek juga karena ada beberapa negara yang mungkin sebatas rumor sih. Iya, ya. Ada yang Belum pasti belum kan. pasti sih, Iya. tapi juga cukup mengganggu juga. Nanti Kerjaan media juga sih itu Bung untuk gede-gede. mungkin FIFA juga perlu ini nanti juga banyak kerjaan juga sih. Iya. Karena memang ada beberapa negara yang kabarnya Iya, benar. akan memboikot Piala Dunia 2026 ini karena memang lagi-lagi tergantung. Saya dapat contekan ini Bung. Salah satu negara yang potensi boikot ya maksudnya nggak main gitu. Tapi ini masih wacana gitu. Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Portugal, Belanda, Norwegia dan Italia. 8 kalau nggak salah ya. Iya. 8. Negara Eropa semua kan. Iya. Nah, ini Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Portugal, Belanda, Italia, Norwegia. Waduh, kalau semuanya nggak main kagak seru atuh. Makanya itu dia. Tapi ya ini kan baru rumor sih. Kebenarannya belum ada Ya, sih ini karena ini baru memang wacana. ini terkait dengan kondisi eskalasi politik di Timur Tengah ya, terutama di Iran yang memang saat ini belum mereda ya. Itu emang gara-gara maksudnya wacana boikot itu apa karena dukung Iran atau gimana? Pandangan sendiri? Enggak ya? Kalau menurut saya sih Bukan ya? bukan sih. Oh, Jadi bukan mungkin ya sebagai solidaritas aja terkait dengan bagaimana sebuah negara kemudian diserang negara lain. Nah, itu saya rasa itu aksi solidaritas itu saja. ya. Dan yang nyerang ini kan tuan rumah masalahnya. Itu dia. Iya, Makanya ini ini si Donald Trump ini gimana ini? Ya mungkin mereka sebagai aksi solidaritas karena peperangan bagaimanapun tidak ada manfaatnya ya. Bahkan bisa dibilang merugikan semuanya, korban nyawa yang itu dia kembali lagi. Walaupun sebenarnya yang saya berapa kali dengar itu sebenarnya ada wacana gencatan senjata, Bung. Itu harus sebenarnya. Entah ini momen karena menjelang Lebaran
Idul Fitri ya atau apa gitu. Yang pasti sih sebenarnya ada gencatan senjata ya, maksudnya di antara Israel, AS sama Iran. Tapi ya kembali lagi itu ya itu faktor Iya, politik, kita nggak terlalu ini banget politik ya. ini kita memang tidak terlalu intens ke sana. Yang Mhm. pastinya ini ada terkait dengan eskalasi ini kemudian Mhm, muncul mhm, mhm. berentet lah ini. Iya, efek-efek Efek-efek dominonya itu domino kan. itu Mhm. kemudian muncul, ada yang boykot segala Mhm, macam mhm. meskipun ini masih kabar simpang siur. Tapi yang pasti ada satu yang sudah memutuskan, yaitu timnas Iran mundur Nah, ini. kembali lagi kalau Iran mundur ini, jadi kayak kita mengingatkan tahun 1950, Piala Dunia 1950 di Brazil. Hmm, Waktu itu kalau nggak salah India sama Swiss kalau nggak salah yang memutuskan untuk mundur itu. Jadi ada ibaratnya, konflik juga itu ya. iya, jadi sebenarnya apa namanya, adegan Iran kayak film ya adegannya. Apa istilahnya? Scan. Nah, keputusan mundur si Iran ini sebenarnya memang bukan pertama kali dilakukan. Oleh sebuah negara ya. Karena tahun 1950 sendiri si Heeh, India yang ibaratnya waktu itu udah lolos putaran final heeh. memutuskan mundur. Nah Karena itu terkait apa itu, Bung? bocorannya ya kembali lagi konflik juga, konflik apa namanya, negara. Jadi memang Oke. konflik perang ini ya ibaratnya membuat apa masalah ya, ibaratnya kontinunya itu jelek ke depannya itu. Betul. Paling itu sih, Bung. Nah, itu mungkin mungkin efek yang seperti itulah yang harusnya kita bisa hindari ya. Mhm. Lagi-lagi ya ini pemahaman bersama juga Hmm. supaya bahwa olahraga terutama sepak bola ini jangan dicampur adukkan dengan politik. Hmm, hmm, hmm. Mungkin itu, tapi lagi-lagi ya tuan rumahnya ini yang kebetulan adalah inisiator ya terkait dengan konflik di Iran ini muncul, ya harus bisa memberikan jaminan, iya Betul. kan? Jaminan apa ya, jaminan keselamatan bagi pemain timnas Iran. Itu satu Nah, juga. ini harapannya tentu akan membuat Iran mungkin bisa berubah pikiran, bisa kemudian menarik lagi keputusan mereka terkait dengan mundur dari Piala Tapi Dunia kita bisa 2026. berandai-andai gini, Bung. Kalau misalnya kita eh, Mm-mm. menilai kalau misalnya si Iran memutuskan bersedia untuk melanjutkan penampilan di Piala Dunia Ah, tahun ini ya. Nah, secara itu kalau kalau misalnya dia bisa tampil di Amerika nanti, kan oke. mentalitasnya juga nggak sempurna sebelumnya. Paling tidak ada ibaratnya di benak kepalanya itu apa ya, intervensi lah Ah, atau mentalitasnya secara tuh bakal terganggu, Bung. pasti akan terganggu. Iya, ibaratnya kesiapan tuh bukan hanya faktor fisik tapi mentalitas juga kan. Hmm, Mentalitas kita terganggu nih secara nanti ada intervensi dari masyarakat di tanah air, maksudnya di betul. Iran, Hmm, ataupun intervensi dari di Amerika yang selaku tuan rumah. itu dia. Paling itu. Makanya mendingan udahlah mundur aja lah gue gitu mungkin. Ya mungkin mereka merasa, aku keselamatan pemain-pemainku gimana gitu kan Nah, ya. itu. Jangan sampai kalau misalnya nanti lagi lari ada sniper yang lagi ikuti-ikuti gitu Nah kan. itu, masalahnya gini, masalahnya kan timnas Iran ini main di negara Nah, itu. yang sudah Bisa dibilang apa ya, tanda kutip musuhnya udah gitu. musuh gitu Nah, loh. musuhnya. Tapi lagi mau nyetak gol nih ceritanya, mau nendang. Ah, Nah, ada sinar laser merah gitu kan ke kaki kan nggak nah lucu. itu dia, itu bisa saja bisa terjadi sih. Ya itu Tapi kan kita maksudnya harapannya sih, itu kita joke aja ya, iya. Tapi harapannya gurauan-gurauan. sih itu nggak akan terjadi. Tapi apapun itu memang udah keputusan, ya kita menghormati federasi. Namun harapannya FIFA juga kemudian akan menemukan solusi terbaik lah Betul betul. untuk kemudian merespon mundurnya timnas Iran ini. Apakah akan melakukan lobby ataukah akan kemudian Itu yang pasti banyak di apa namanya ingin diketahui sama penonton atau mungkin pecinta sepak bola dunia ya. betul. Dan ini saya ada sedikit ini contekan juga, Bung, terkait dengan beberapa negara yang mundur nih. Di masa lalu ternyata pernah ada juga. Selain India, kemudian ada Austria. Oh, Iya, ini karena adanya tahun itu tahun 38 itu karena aneksasi dari Nazi.
Oh 38 itu ngingetin kita waktu pas kita main pertama kali itu. Tapi masih zaman kolonial, Iya, zaman namanya Hindia Belanda Dutch kan. East Indies. Iya, itu Austria ya, Austria. pernah mundur karena aneksasi dari Nazi Jerman. Oh Jerman itu ya. Oh, Kemudian iya. Ujung-ujungnya pasti perang betul. juga nih, perang. Dan ternyata kalau yang India itu tahun 50 itu bukan karena konflik ternyata Bung ya. Karena apa? Karena ada larangan tahun 50 itu bermain di Piala Dunia. Kan di Brazil, Iya, tuan rumahnya. itu harus memakai sepatu. Oh, terus? Karena India ini ternyata pemainnya tidak terbiasa memakai sepatu. Jadi ketika mereka mengajukan permohonan, bagaimana kalau pemain-pemainku tidak memakai sepatu, otomatis ditolak. Nah ini lucu kan? Iya. Itu akhirnya India kemudian memilih mundur karena tidak diperbolehkan untuk tidak memakai sepatu. Maaf. Karena mungkin India agak lain ya. Oh iya. Maaf. Mungkin negaranya negara yang ya gitulah. Apalah. Mungkin kebiasaan tidak memakai sepatu ketika bermain bola. Ketika mereka lolos ke Piala Dunia harus pakai sepatu kan pastinya. Iya. Tapi permintaan mereka ditolak dan mereka memilih mundur. Memang lucu sih ya. Tapi terlepas dari itu memang bukan hanya Iran yang pernah untuk mutusin memutuskan mundur dari Piala Dunia, meskipun tiket Piala Dunia sudah di tangan. Dan sebentar lagi kan main kan. Ibaratnya seperti itu. Sebenarnya kalau udah 3 bulan itu pasti udah ada istilahnya apa ya, kayak pemusatan latihan. Pasti udah pemain-pemainnya itu beberapa tuh udah ada yang kumpul. Apalagi kan sekarang ini kan udah kayak masuknya FIFA Matchday ya. Iya, tapi kalau memang harus melakukan itu mungkin Iran juga was-was juga ya ketika mereka melakukan pemusatan latihan, ya situasi di negaranya lagi genting, lagi kacau, memang cukup mengkhawatirkan juga, worry juga sih. Pemain-pemain Iran pasti juga akan merasa keselamatan mereka. Kembali lagi keselamatan yang diprioritasin nih Bung. Betul, ya. Oke, Bung, obrolan singkat kita terkait dengan timnas Iran memang cukup menarik ya. Banyak hal yang bisa kita bahas, tapi pastinya ya Iran sudah memutuskan dan memang FIFA meminta ya ada jaminan juga dari Presiden AS Donald Trump. Nah, kita nantikan aja apakah Iran berubah pikiran betul. atau memang terpaksa ini harus terjadi. Iran mundur, kemudian siapa yang akan menggantikan timnas Iran nanti di putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Kita nantikan saja untuk kabar berikutnya, dan untuk obrolan kita ya kita cukupkan sekian aja. Siap. Untuk kita jumpa lagi di topik-topik obrolan berikutnya di program Bincang Bola sama-sama Bung. Persembahan Jawa Pos Media. Dan terima kasih sahabat setia Jawa Pos sudah setia di program Bincang Bola Persembahan dari Jawa Pos Media, dan kita nantikan juga obrolan-obrolan lainnya di program yang sama, dan sampai jumpa lagi. Salam sepak bola. Salam sepak bola, Bu.